Siap. Siap, Prabu. Saya akan membawa dia, namun tidak akan membuat dia itu menjadi budak. Dan saya tidak akan membiarkan dia mengeluarkan keringat sedikit pun. Karena saya hanya minta bimbingan dia, bukan berarti dia yang melakukannya. Namun akan saya lakukan sendiri atas bimbingan dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini, alhamdulillah ya, kita semua sudah berhasil membuat racikan, yaitu bubuk kopi yang memang sudah sangat sempurna dan dibimbing oleh Pangeran Kian Santang, teman-teman. Jadi berkat Pangeran Kian Santang, biji kopi akhirnya tidak tersia-siakan. Memang ada hitungannya, ada caranya yang tepat, dan ya alhamdulillah ini sekarang bukan lebih ya, sudah sangat sempurna sekali ya. Dan juga ini sudah merupakan suatu kopi yang menurut saya itu yang terenak, namun sangat dilarang sekali dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki, pertama, asam lambung yang tinggi, itu dilarang sekali ya. Terus orang yang susah tidur itu dilarang sekali. Kenapa? Karena ini tuh efeknya tuh luar biasa, yaitu membuat orang itu yang susah tidur makin susah tidurnya, karena efek ininya itu, ramuannya itu yang luar biasa. Yang jelas ini khusus untuk orang-orang yang memang tubuhnya fit, karena ketika tubuhnya fit ini akan meningkatkan daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Namun ketika tubuhnya tidak fit, maka akan berakibat lebih parah lagi. Kayak misalkan dia susah tidur, stres, ini berakibat sangat buruk ya. Makin susah tidurnya karena akan terdoping dirinya untuk selalu membuka mata. Ini cocoknya itu untuk pekerja yang suka lembur ya, dan juga para sopir-sopir ya yang menahan ngantuk ya. Ini sangat bagus sekali karena mereka tidak merasakan lelah dalam melakukan aktivitasnya gitu. Dan ini saya sudah mempersiapkan saatnya dimana saya harus mengembalikan Pangeran Kian Santang ke tempatnya. Jadi saya memang ini di belakang rumah, teman-teman. Jadi memang saya nggak berjalan untuk menuju ke tempat di mana beliau itu tinggal. Jadi saya akan mengirim beliau supaya lebih cepat lagi dalam berpindah tempat. Namun saya belum tahu, saya belum bertanya dengan beliau apakah beliau ingin kembali dalam posisi berada di dalam tubuhnya Mas Taufik atau dikeluarkan sekarang. Namun saya sudah mempersiapkan jika beliau ingin kembali ke tempat asalnya, maka saya harus memasukkan tubuh Mas Taufik ke dalam lingkaran ataupun segi empat api ini. Tujuannya adalah supaya kita kembali ke sempurna. Pangeran Kian Santang, maafkan saya. Selama ini saya sudah menyusahkanmu, sudah membuatmu repot. Beberapa kali banyak sekali kesalahan. Saya minta maaf, Pangeran. Baiklah, tidak apa-apa. Saya juga sangat bersyukur bisa membantu menyempurnakan kopi tersebut. Terima kasih, Pangeran. Jadi sekarang saya bertanya kepada Pangeran, mau diantar ke titik semula atau saya mengeluarkan Pangeran di sini? Ya, alangkah baiknya saya dikeluarkan karena kasihan tubuh ini tidak akan mampu menahan saya. Baiklah.
Baiklah. Saya yang menahan tubuh ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Taufik, sadar. Iya, Mister. Sadar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kuat. Iya, insya Allah kuat, Mister. Terima kasih Pangeran. Berkat bantuan dan bimbinganmu, akhirnya saya berhasil. Namun karena engkau telah keluar, jadi sepertinya ini sudah tidak berguna lagi. Karena engkau bisa kembali kapanpun, kecuali kau masuk ke dalam tubuh ini. Saya rasa sudah cukup, Mister. Nanti kalau saya yang ke sana, saya nggak bisa pulang. Nggak apa-apa, kamu ditinggal di sana. Jangan seperti itu, Mister. Terima kasih bantuanmu. Aku akan pergi sekarang. Namun, ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu. Rencanamu pertama kali bertemu dengan sang guru. Ternyata guru sudah menyetujuinya. Dan dia ingin terbebas dari dunia ini. Baiklah, kalau memang itu, kita bergegas. Saya ikut masuk ke dalam. Kita kembali ke tempat gurumu. Tidak perlu. Gurukulah yang akan datang ke sini. Guru yang akan datang ke sini. Terima kasih. Kalau begitu berarti saya harus memanggil Sang Dewi. Iya, saya harus memanggil Sang Dewi. Supaya tidak berlarut-larut. Mohon izinkan saya. Saya akan segera memanggil Sang Dewi untuk hadir di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apakah engkau yakin dengan pilihanmu? Engkau sudah memikirkan segalanya. Ya, aku sudah berpikir dan memang
Ini harus dilakukan karena aku sudah sangat lelah sekali. Aku tidak menginginkan keabadian ini terus-menerus. Aku hanya menginginkan layaknya seperti hidupnya manusia. Baiklah, Dewi. Aku di sini memanggilmu, Dewi. Dewi, ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu. Kenapa engkau memanggilku? Maafkan saya, Dewi. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Dan ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan sang guru dari penderitaan selama ini adalah putrimu. Putrimu akan menjadi putri yang sangat hebat. Namun, putrimu tidak akan pernah bisa mati. Kecuali ada waktu yang ditentukan memang. Namun waktu itu entah kapan. Dan sang guru ini, beliau telah menyetujui yang aku katakan itu. Dan aku mohon padamu, agar engkau percayalah kepadaku. Ini satu hal yang sangat baik untuk putrimu. Baiklah, aku percayakan kepadamu. Karena aku yakin yang kau pilihkan adalah sesuatu hal yang tepat. Guru, ibunya sudah bersedia. Kapan bisa melakukan ini? Sekarang Pangeran Kian Santang, berdirilah di sampingku karena aku membutuhkan sadaran darimu. Baiklah, Guru.
berikanlah putri kecil itu kepadaku. Baik, Sang Guru. Dewi, lebih baik engkau yang memberikan kepada Sang Guru. Saya takut membangunkan bayi itu. Baiklah, akan aku laksanakan. Silakan, Dewi. Guru, sudah Guru. Apa yang harus saya lakukan lagi, Guru? Kamu benar. Tubuh bayi ini lebih sempurna dibanding tubuhku. Dan aku pun merasakan kalau bayi ini akan menciptakan keturunan yang luar biasa. Namun, perjalanan hidup bayi ini tidaklah sederhana. Dia akan hidup di tengah-tengah peperangan. Terima kasih, Guru. Mau bagaimanapun, meskipun di tengah-tengah peperangan ini, saya yakin pasti dia mampu mengatasinya. Dia akan bertemu dengan pasangannya, meskipun di dalam medan peperangan. Mundurlah kalian, biarkan aku dan Pangeran Kian Santang menyelesaikan ini. Dewi, mundurlah terlebih dahulu. Sini, Dewi. Saya takut terjadi sesuatu. Astaga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, memang benar. Saya mengerti apa yang kau maksud. Karena dia memang guru besar. Ketika manusia
mengetahui kalau ini adalah makam sang guru besar, pasti mereka akan mengkeramatkan. Dan mereka akan berusaha membangkitkan jiwanya, meskipun raganya telah tiada.